Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, Bapak uji dulu ya. Coba, Bapak mau dengar tepuk paginya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Sekali lagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Tapi konsentrasi ya. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar yang namanya teks deskripsi. Tetapi sebelum kita belajar teks deskripsi, Bapak akan putarkan sedikit video. Nanti setelah memutar video ini, kalian akan menyimpulkan pesan apa yang dapat diambil dari video ini. Bisa? Bisa. Bapak akan putarkan cerita inspiratif. Dari cerita ini nanti kalian bisa menyimpulkan apa pesan dari cerita ini. Because you need all-in-one productivity software where you can manage everything and you can with it. Halo sahabat Project Studio, kembali bertemu dengan kami di sesi cerita inspirasi kehidupan. Cerita inspirasi kali ini masih berkaitan dengan cerita inspirasi sebelumnya, yaitu kegagalan ekonomi seorang mahasiswa terbaik dunia. Kalian akan menemukan pesan moral yang sama dari cerita Bajaj dan Tarik Pemitas yang akan kami ceritakan saat ini. Ini seorang laki-laki berjalan melewati sebuah tempat pelatihan gajah. Dia menemukan bahwa gajah-gajah itu tidak dikurung di dalam kandang yang kokoh ataupun tidak diikat menggunakan rantai besi dan kuat. Yang menarik mereka untuk keluar dari tempat pelatihan itu hanyalah sekat tali yang diikat ke salah satu di antara kaki mereka. Kondisi ini sangat membuat si laki-laki bingung. Dia tidak mengerti kenapa gajah-gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutuskan tali dan melarikan diri dari tempat pelatihan itu. Dengan kekuatan yang dimiliki para gajah, akan dengan sangat mudah mereka bisa memutuskan tali dan melarikan diri. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, dia bertanya kepada salah seorang pelatih gajah yang berada di dekatnya. Dia bertanya, mengapa gajah-gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri? Kemudian salah satu pelatih itu menjawab, ketika gajah-gajah itu masih kecil, kami mengikat mereka dengan tali dan cara yang sama. Saat itu mereka mencoba kabur, namun selalu gagal karena kekuatan mereka memang masih lemah. Semakin besar saat kekuatan mereka bertambah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali itu, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari tempat itu adalah karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mampu melakukannya, sehingga mereka merasa akan sia-sia saja jika mencoba. Ternyata kurungan atau rantai baja yang sangat kuat berada di pikiran mereka, bukan di kenyataan. Apa yang dialami oleh gajah ini sebenarnya banyak juga terjadi pada diri kita. Saat di masa lalu kita pernah mencoba dan gagal, maka terbentuk rantai besi dan penjara di dalam pikiran kita bahwa kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Padahal di kenyataan tidak ada penjara ataupun tidak ada rantai besi, melainkan titik-titik kesuksesan yang selalu terbuka untuk siapapun. Tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menciptakan Anda, jika Anda percaya bisa mendapatkannya, maka Anda pasti akan berhasil. Percaya bahwa Anda bisa sukses. Kita sudah mendengarkan cerita inspiratif, itu hanya sebagai pembuka ya. Kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Tidak boleh menyerah. Selain tidak boleh menyerah, apa lagi? Harus tetap berusaha. Harus tetap berusaha. Selain harus tetap berusaha, apa lagi? Kita sering ya, misalnya disuruh bapak atau ibu guru maju ke depan, kalian bilang, Pak tidak bisa gitu ya? Kenapa bilang seperti itu? Karena kita terpenjara sama pikiran kita sendiri yang mengatakan kita tidak bisa. Kalau diambil dari cerita gajah tadi, gajah hanya diikat dengan seutas tali,
dengan kekuatan yang begitu besar, tetapi tidak berani melepaskan diri. Kenapa? Karena tidak berani mencoba. Mau seperti gajah? Tidak. Kalau tidak mau seperti gajah, berarti kita harus belajar, ya, terus mencoba. Bisa ya? Bisa. Coba ketua kelas pimpin doanya dulu. Siap. Doa mulai. Davis. Kenapa Davis? Davis, apa? Kemarin apa juga? Iya. Apa? Satu lagi siapa? Iren. Iren, oh yang darah itu ya? Iren ya? Iren sakit. Terus yang lainnya Barbaris. Jadi 2 orang ya? Alfa 1, sakit 1, selebihnya berbaris. Oke anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar yang namanya teks deskripsi, ya kan? Sebelum kita lanjutkan belajar teks deskripsi, Bapak mau tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Suatu objek yang dapat dilihat. Apa? Suatu objek yang dapat dilihat. Suatu objek yang dapat dilihat. Ada lagi? Teks yang menggambarkan suatu objek. Ada lagi yang lain? Ini teks yang menggambarkan objek. Itu tadi apa, Dak? Suatu objek yang dapat dilihat ya. Oke, ada lagi? Dari baris ini? Oke, ada. Jadi teks deskripsi itu teks yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek agar penulis dapat merasakan, melihat, dan mendengar apa yang kita deskripsikan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Tujuan kita belajar teks deskripsi, ya, siswa dapat menentukan tujuan, ciri, dan memetakan teks deskripsi. Jadi, tujuan kita belajar hari ini, siswa dapat mencapai ini. Tujuannya, siswa dapat menentukan tujuan, ciri, dan memetakan teks deskripsi. Ya, sekarang nanti kita ke teks deskripsi ya. Ini teks deskripsi, teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengarkan, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Seperti yang kalian katakan tadi, teks yang menggambarkan objek, ya, sama ya. Lalu tujuan teks deskripsi, deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Ya, jadi
dari sudut pandang penulis. Ya, misalnya Rosi ingin membuat teks deskripsi. Nah, berarti Rosi membuat teks deskripsi itu berdasarkan sudut pandang Rosi, berdasarkan pendapat Rosi, karena Rosi ingin membuat teks deskripsi. Lalu ciri teks deskripsi itu ada di tiga, apa saja? Kata konkret. Iya, ada tiga ya. Kata konkret, terus kalimat perinci, yang ketiga. Kalau kata konkret itu apa? Kata konkret. Konkret apa? Kata konkret itu kata yang mudah dicerna oleh panca indera. Ya, bukan pikiran, ya. Jelaskan. Ya, tentang apa yang dideskripsikan. Misalnya kata konkretnya itu meja. Nah, berarti kalimat perincinya itu kalimat yang menjelaskan mengenai meja tersebut. Misalnya, meja di kelas saya berwarna coklat. Ya, itu kan menjelaskan tentang keadaan meja. Jadi, meja di kelas saya dari bahan kayu. Itu namanya kalimat perinci. Meja di kelas saya memiliki 4 kaki penunjang, misalnya, ya, atau 4 penyangga, juga bisa. Itu namanya kalimat perinci. Meja di kelas saya sudah memiliki coretan tip F dan bolong-bolong. Ini namanya kalimat perinci. Jadi bisa ya membedakan mana kalimat konkret, kata konkret sama kalimat perinci ya. Kalau konkret itu dapat dilihat oleh panca indera, kalau perinci itu yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan kata konkret tadi secara intinya atau mendetail. Lalu yang ketiga, majas personifikasi. Majas personifikasi itu apa? Apa? Benda, iya, benda yang mati seolah-olah dianggap seperti sifat manusia. Contohnya apa? Bumi. Bumi bernyawa atau tidak? Tidak. Kalau bumi bergetar, personifikasi atau bukan? Bergetar. Kalau gempa itu kan bergetar biasanya. Itu personifikasi tidak? Tidak. Ya? Tidak. Kalau bergoyang baru disebut majas personifikasi. Jadi majas personifikasi itu majas, ya, menggunakan apa? Kalimat bukan? Apa? Membandingkan benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah, contohnya tadi misalnya bumi bergoyang. Apa? Satu lagi, ombak yang menerjang, seperti ombak yang menerjang karang. Itu personifikasi bukan? Iya, menerjang. Kalau seperti ombak yang menampakkan angin, itu personifikasi atau bukan? Ini personifikasi. Ada contoh lain? Apa? Seperti paku yang berterbangan, itu bukan personifikasi ya. Bisa membedakan itu tadi? Jadi biasanya di dalam teks deskripsi itu seringkali menggunakan majas personifikasi, ya. Benda yang tidak bernyawa dianggap seolah-olah memiliki sifat seperti manusia, itu untuk menambah, ya. Menambah supaya kita dapat merasakan, ya, merasakan keindahan objek yang diberi. Itu ya. Ya. Kalau spasial ini ingatnya nasi goreng ya. Subjektif, apa subjektif itu? Menggambarkan objek seperti tafsiran perasaan Iya. Kalau subjektif ini menggambarkan objek berdasarkan perasaan penulis, ya. Misalnya kalian pergi ke pantai. Nah, perasaan kalian setelah ke pantai itu apa? Biasanya digambarkan melalui itu, ya. Lalu yang kedua, objektif. Objektif itu menjelaskan objek apa adanya berdasarkan keadaan sebenarnya, ya. Berarti misalnya kalian ke pantai Batu Perahu. Nah, di pantai Batu Perahu itu ada apa saja misalnya? Pasirnya misalnya, pasirnya halus. Apalagi misalnya batunya, airnya biru misalnya ya, karangnya bagus ya. Paham? Jadi menyatakan semua yang ada di objek tersebut. Itu namanya objek. Spasial. Spasial itu melukiskan ruang atau tempat. Misalnya
perpustakaan ini. Kalian mau deskripsikan, kalian kasih tahu perpustakaan ini terletak di mana. Ya, maksudnya terletak di institusi di sekolah SMP Negeri 3 Cobuali gitu ya. Nah, ini bisa lihat gambar ini? Bisa. Ini gambar apa? Sekelompok anak sedang Gambar sekelompok anak yang melihat brosur ya? Bukan koran. Oke. Di situ ada kata jelajah Nusantara. Nah, kira-kira jika kalian mendengar ya, kata jelajah Nusantara, apa yang kalian pikirkan? Senang. Jadi jika mendengar kata jelajah Nusantara, kalian merasa senang? Ya. Kenapa bisa senang? karena jalan-jalan. Karena mau jalan-jalan makanya merasa Senang. Jadi kalau dengar kata yang lain nggak senang gitu. Iya. Pasti kalau kita mendengar kata jelajah Nusantara, yang kita pikirkan itu pasti pergi ya, pergi jalan-jalan. Oke. Tahu ini apa? Tahu. Apa? Batu Belimbing. Batu Belimbing? Ya. Pernah ke sana? Pernah. Ada apa saja di situ? Selain batu. Kalau di sini ada apa? Ada orangnya ya? Orangnya pakai baju oranye, pakai topi lagi. Itu nggak pakai kacamata saja. Jadi pernah ke sana ya? Pernah. Menurut kalian Batu Belimbing itu bagus atau tidak? Bagus. Nah, dari contoh di sini kalian bisa mendeskripsikan, ya. Misalnya kalian ingin mendeskripsikan Batu Belimbing ini berdasarkan objektif. Nah, objektif itu berarti berdasarkan keadaan sebenarnya apa saja yang ada di pantai Batu Belimbing. Misalnya di pantai ini ada apa saja? Di Batu Belimbing ini ada batunya ya, batu yang berbentuk dua belimbing. Ada yang bertumpuk-tumpuk ya, ada yang tidak ya. Terus ada apa lagi? Ada pohon. Terus ada apa lagi? Pasir. Apa? Pasir. Selain itu ada orang ya di sini. Kalau keadaan sebenarnya ada apa lagi? Ada sepeda, ada ayunan ya. Nah, dari situ bisa kalian deskripsi keadaan sesuai yang sebenarnya ya, objektif ya. Misalnya di situ tidak fasilitas umumnya. Misalnya kamar mandi ada tidak? Ada. Toiletnya ada tidak? Ada. Tulis ya. Kalau memang tidak ada, tulis tidak. Tidak ada. Kalau kalian ingin mendeskripsikan berdasarkan Objek. Nah, misalnya kalian ingin mendeskripsikan Batu Belimbing ini berdasarkan subjektivitas, berarti kalian mendeskripsikannya berdasarkan perasaan kalian. Menurut kalian Batu Belimbing ini bagus atau tidak? Perasaan kalian senang atau tidak setelah melihat keindahannya, begitu ya? Lalu kalau spasial, yang mendeskripsikan ruang atau tempat. Nah, Batu Belimbing ini terletak di mana? Misalnya Batu Belimbing terletak di Kabupaten Bangka Selatan, letaknya di Kecamatan Cobuali, lebih tepatnya di desa apa? Di Kampung Malang misalnya. Nah, itu sudah menceritakan bagian dari spasial. Tempatnya, lalu ruangnya itu misalnya batunya, ukurannya bagaimana, ya, misalnya posisi batunya itu di mana, ada yang bertumpuk, ya, gitu ya. Itu contoh dari spasi. Bisa? Oke. Ini tahu ini apa? Tahu. Ini min mapping. Nah, Bapak minta kita kemarin kan sudah membagi kelompok, ya. Kita sudah membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Kemarin ada yang belajarnya menggunakan gaya melukis, siapa? Ada yang melukis ya? Oke. Ada yang melukis, lalu ada yang bercerita. Mana yang bercerita? Oh, yang laki-laki bercerita ya. Kalau bercerita nanti kalian amati ini lalu kalian ceritakan. Ya, kalian deskripsikan apa yang kalian lihat ini, bisa? Bisa. Lalu yang selanjutnya ada yang menulis, membuat mapping. Yang kalian buat apa itu deskripsi gitu ya. Dan lain-lainnya mengenai teks deskripsi. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, sebelum kita mulai, silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Sudah ke kelompok ya?
Sudah. Kalau sudah berkelompok, sekarang Bapak bagikan dulu ini ya. Ini kartonnya sudah bawa. Oke, bikin mapping ya. Ini kelompok apa namanya? Kelompok melukis. Oke. Ini bercerita ya. Ini nanti kalian ceritakan. Bisa? Bisa. Itu juga ada gambarnya di depan juga ada. Ini juga sudah Bapak printkan. Ini silakan kalian lihat, lalu kalian deskripsikan dari apa yang kalian lihat di sini, dari gambar di sini ya. Itu bentuk gambar atau bentuk tulisan? Bentuk gambar dan tulisan. Oke. Lalu untuk kelompok melukis, ya, untuk kelompok melukis, silakan kalian melukis objek ya yang kalian ingin deskripsikan apa saja. Mau yang ini juga boleh. Ini hanya contoh dari Bapak. Tapi kalau mau pakai yang ini boleh, kalau mau pakai yang lain juga boleh. Bisa? Jadi terserah ya. Terserah, setelah itu Bapak minta kalian maju ke depan mendeskripsikan apa yang sudah kalian tuliskan. Dan yang min mapping nanti maju ke depan, kalian diskusikan juga, kalian tampilkan ya mengenai apa yang kalian tulis. Dan yang bercerita nanti kalian juga akan maju, akan menampilkan hasil karya kalian. Bisa? Oke, selamat bekerja. Duduk dulu, yang tenang. Semuanya bisa duduk, supaya kalian bisa merasakan. Tadi nonton sudah ya. Sekarang Bapak persiapkan dulu ya. Oke, sebelum mulai ya, silakan duduk ya, duduk, ambil posisi senyaman mungkin ya, bisa bergeser posisinya ya, duduknya supaya kalian bisa lebih nyaman lagi. Cobalah duduk ya, tidak membungkuk ya, tetap tegak tetapi tetap rileks. Kedua bahu harus rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax nak ya, relax. Silakan pejamkan mata ya jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah ya, tapi dalam keadaan relax. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Coba amati ya, suara apa ya yang terdengar di tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat, rasakan ya, apa saja suara yang terdengar. Ada suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut berasal? Ya, coba rasakan suara apa yang kalian dengarkan. Coba kira-kira suara itu berasal dari mana? Ambil nafas ya, ambil nafas dengan pelan, dalam ya, ambil nafas dengan pelan, dengan dalam. Selanjutnya
suara yang jauh nak. Kira-kira apa saja yang kalian dengar dari suara yang jauh itu nak ya? Kira-kira dari mana suara itu berasal? Apa saja ya yang didengarkan? Ya. Suara itu berasal dari mana? Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil nafas panjang dan dalam sekali. Terima kasih. Nah, udah. Kira-kira nak, dari mendengarkan yang Bapak sampaikan tadi, apa yang kalian rasakan? Senang. Apa lagi? Sedih. Ada nggak yang merasa lega, rileks? Ada nggak? Atau ada setelah mendengarkan tadi merasa beban, kepikiran yang lain? Ada nggak? Nggak ada. Jadi merasa rileks dan nyaman untuk mengerjakan tugas. Sudah siap mengerjakan tugas? Sudah. Oke. Sekarang Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan tugas per kelompok. Kalau sudah selesai, nanti maju ke depan, kalian tampilkan. Bisa? Oke. Silakan. Selamat bekerja. Pantai apa? Kalau boleh saran, ya, ini kalau boleh saran ya, usahakan kalian mendeskripsikan apa yang kalian ketahui, apa yang ada di sekitar kita saja. Misalnya kalian pernah ke pantai apa? Ya, kalian deskripsikan itu saja, supaya kalian bisa merasakan, bisa menceritakan, gitu ya. Kalau kalian mendeskripsikan yang jauh, misalnya kalian mendeskripsikan keindahan Monas, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi kita mendeskripsikan apa yang ada di sekitar kita saja. Ya, gambarkan. Bisa? Bisa? Nah, bikinlah. Yang laki-laki sudah siap? Sudah. Ini ya, ini dulu ya, ditulis dulu di kertas. Nanti baru kalian ceritakan. Ini kan sama ya, tapi ceritanya pasti beda-beda, ya kan? Walaupun per kelompok, tapi tugasnya tetap kecuali yang mimetiknya sama ya. Tadi ada temannya yang tidak masuk, nanti dijenguk ya. Kalau berapa hari, udah 2 hari kan tidak masuk. Nanti kalau sudah 3 hari, dijenguk. Ya. Kenapa? Gambar satu tahu. Oke. Itu contoh saja ya. Yang Bapak perlihatkan itu hanya contoh. Tapi kalau mau itu juga boleh. Kalau mau yang lain juga boleh. Kalau mau mendeskripsikan perpustakaan kita juga boleh. Misalnya ingin mendeskripsikan keadaan perpustakaan kita bagaimana, ya? Apakah kalian nyaman berada di perpustakaannya? Dikumpul. Jadi, ya. Kita ya. Yang laki-laki
Oke, sudah ceritanya? Belum ya? Ini kira-kira menceritakan tentang apa? Mendeskripsikan tentang apa ini? Liburan keluarga ya. Liburan keluarga ini kemana? Ke pantai ya. Kemana lagi ya? Iya, kalian deskripsikan ya dari gambar ini ya. Bisa ya? Kalau deskripsikan itu kalian deskripsikan dari gambar ini, ceritakan kembali dari gambar ini. Tapi jangan ini ya, yang poin-poinnya di sini semuanya harus masuk ya. Semua poinnya harus masuk. Yang melukis, ya, yang menggambarkan objek itu gambarnya sesuai dengan keadaannya. Ya. Selain menggambar, nanti kalian ceritakan, ya, ke depan. Bisa ya? Jadi harus tahu apa yang kalian gambar. Ini bisa diwarna-warnai tuh. Di cat, ya. Bikin ya. Ini yang kalian nggak bawa HP? Kan tadi ada ya, yang tujuan teks deskripsi tahu apa? Tahu. Deskripsi tahu. Tadi kan ada 4 ya. Apa saja? Deskripsi. Deskripsi, apa yang dimaksud dengan deskripsi? Deskripsi, tujuan deskripsi, ciri teks deskripsi, sama jenis. 4 itu aja kalian tulis, ya. Teks deskripsi, teks yang bagaimana, tujuan teks deskripsi bagaimana, jenis teks deskripsi apa. Nanti bagi ke depan ya. Semua di bawah boleh. Ini kalian nggak bawa pewarna ya? Hah? Pewarna biar lebih bagus. Pinjam kan? Ini gambar apa nak? Gambar apa? Pantai. Mana pantainya? Pantai apa itu? Pantai apa? Gambar pantai apa? Gambar? Iya gambar. Ini gambar apa? Gambar pantai itu. Itu pantai apa ya? Mercusuar ya? Gimana itu? Itu apa? Gunung. Gambar lah. Kalian pernah ke mana ke sini? Misalnya pantai apa di sini? Pernah ya? Nah, boleh dilukiskan pakai lampu. Di lampu itu ada apa saja gitu ya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Di gambar, tadi gambar. Tapi sebetulnya juga nggak apa-apa di gambarnya. Kan kreasi kamu masing-masing. Ya. Yang bercerita sudah? Belum. Apa yang coba? Saya pergi jalan-jalan bersama keluarga. Itu ayah, ibu, mama, cucu dan teman-teman ya. Perlengkapan yang saya gunakan atau saya bawa? Perlengkapan yang saya bawa saat pergi liburan misalnya. Oke? Nggak apa-apa. Ini ada apa saja perlengkapan yang dibawa? Baju, sepatu. Iya. Ada ya? Sudah? Sudah kan? Lihat ya. Nanti kalian bercerita
kalau sudah selesai, kalian maju ke depan yang menceritakan ya. Satu atau dua orang maju ke depan, kasih tahu sama teman-temannya, oke? Mau pinjam pewarna dari kelompok yang lain? Ini ada pewarna. Boleh pinjam ya untuk teman-teman sebelah, nggak apa-apa ya. Nih kalau mau pakai pewarna nih. Ada nggak spidolnya? Kalau nggak ada spidol, bapak ada spidol. Nah, di ini enggak apa, kamu berkreasi juga. Jadi dalam kerja kelompok ini kalian semua hasil kalian semua. Mau diwarnai terserah kalian nak ya. Sudah? Dari setiap kelompok ada yang sudah selesai? Yang laki-laki ceritanya sudah siap? Belum ya? Yang melukis? Ini bikin apa ini? Lantai apa ini? Lantai apa? Hah? Lantai batu perahu? Ya, bikin lah gambar. Bagus ya. Gambar. Bagus ya. Ini jago nih lukisnya. Pakai tisu ya? Iya supaya itu ya. Nanti sama Pak Agus nanti yang maju. Pak Agus jago. Ya, nanti minta bimbing sama Pak Agus ya sini ya. Pak Agus jago. Itu lukis apa? Pantai apa? Pantai apa yang dilukis ini? Ini ada mercusuar. Kalau ada mercusuar itu berarti di ini apa namanya? Awan. Ini awan. Ya, ini pantai mana ini? Pantai mana yang kamu deskripsikan? Sebut aja apa? Hah? Pantai apa? Pantai yang di Sungai Liat atau di Mentok nih? Kalau ada gininya berarti di Mentok ya? Gila. Bagus.
lain ya. Oke, coba tepuk pagi, tepuk pagi, sekali lagi, konsentrasi ya, ulang, tepuk pagi, tepuk pagi, sekali lagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, masih konsentrasi ya, sekali lagi ya, tepuk sore, tepuk pagi. Aduh, gimana itu? Nggak konsentrasi. Ulang lagi ya. Kalau tidak konsentrasi, nanti akan mendapatkan konsekuensi maju ke depan. Bisa ya? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Konsentrasi, bagus. Selamat bekerja. Lanjutkan. Perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan. Bisa? Bisa. Iya, anak bapak hebat-hebat di sini. Ini siapa yang akan maju mendeskripsikan ini? Laura siapa? Laura. Oke. Laura. Laura sama Amanda. Oke. Semangat, 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 semangat. Bagus sih pohon apa itu? Kalau mau melukis itu usahakan jangan pakai penggaris, dan jangan banyak menghapus. Itu tahu bapak pernah mendengar Pak Agus bilang. Jadi usahakan kalau kalian melukis, usahakan tidak menggunakan penggaris dan tidak menghapus, ya. Itu pesan dari Pak Agus. Dan buku gambarnya itu jangan bagaimana kata Pak Agus? Jangan ditekuk, harus digu. Iya. Gitu ya. Nah, ini ditekuk ya. Nah, ini jangan ditekuk lagi ya. Buku gambarnya jangan ditekuk. Nanti kalau mau bawahnya digulung aja nih. Ya. Kalau ini kan dilukisnya nggak bagus seperti hitam ya. Nanti mengurangi penilaian ya. Jadi buku gambarnya itu digulung aja supaya bagus ya. Nanti pakai karet. Sudah siap? Sudah. Yang lukis sudah? Oke. Yang lukis siapa yang mau majunya? Perwakilannya? Ini. Laura sama Ane. Oke. Yang mana yang mau dideskripsikan? Itu. Oke. Ini lukis apa? Pohon apa ini? Pohon nangka. Pohon nangkanya belum ada. Sudah siap? Anak-anak, kita dengarkan dulu. Ada teman kalian yang ingin mendeskripsikan hasil karyanya. Ayo maju ke depan. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura dan Amelia Sabitri. Saya akan menceritakan tentang suasana di pantai. Di sini pantai sangat sejuk Ya. dan banyak rumah-rumahan untuk berteduh. Ya. Ya, di sini angin sedang berhembusan. Iya. Ada duduk mana? Nah, kamu sini. Oke. Yang lain coba perhatikan dulu nak temannya untuk mempresentasikan itu hasil kerjanya. Di pantai sangat banyak pepohonan dan bangunan dan bebatuan. Iya. Ombak di pantai sangatlah Pak, ombaknya besar. berhembusan. Anginnya ya. Angin yang berhembus ya. Lanjut.
mana? Di Bentok. Pantai di mana itu? Itu di mana itu? Di Bentok. Oke. Ceritakan lagi. Ya. Terus? Setiap hari Minggu saya pernah ke sini. Jadi temannya ini mendeskripsikan keindahan pantai yang ada di Tepuk tangan dulu. Jadi dari yang dilukiskan di sini di pantainya itu ada pohon kelapanya ya, ada pasirnya yang lembut gitu ya, terus ada pondok-pondokan gitu ya, terus ada tempat orang untuk beristirahat ya, gitu bagus sekali. Oke, tangan. Jadi mana? Ada lagi perwakilan yang melukis ingin mendeskripsikan hasilnya? Bagus ya. Yang bercerita sudah siap? Perwakilannya dulu belum ada? Ya, perwakilannya dulu. Coba. Mau ya? Ya, lihat berapa orang ya? 2 orang. Ya, dari menceritakan sebuah gambar, ya, menceritakan ini liburan keluarga, mendeskripsikan apa yang dilihat, ya, melalui tulisan dan gambar. Kelompok yang membuat mapping sudah selesai, tinggal menggambar ya, tinggal memperindah lagi ya. Nanti hasilnya dikumpul ya sama Bapak. Hasil projectnya itu dikumpul sama Bapak. Bapak mau simpan, nanti mau Bapak simpan, Bapak satukan ya. Ini hasil kerja kalian di awal pembelajaran deskripsi. Yang dari bercerita sudah siap? Belum nanya. Yang dari mapping sudah siap? Yang dari bercerita Bapak minta kelompoknya mana? Waduh, panjang ya. Bisa dilihat? Aduh, hasilnya benar-benar panjang nih. Liburan keluarga pada hari libur saya keluarga paman. Oke, bagus sekali nih. Sudah siap ya? Maju? Bisa? Tinggal dikit lagi, masih panjang. Nanti jadi penulis ya. Itu luar biasa kamu menulisnya. Bagus itu ya. Kalau kamu hobi menulis, nanti kita nulis sama-sama. Ya. Itu bagus tuh, deskripsinya sudah bagus sekali. Jangan takut mencoba nanya. Kalau kita takut mencoba, nanti kita sama seperti gajah tadi ya, terperangkap, terpenjara sama pikiran kita sendiri. Mau tidak seperti gajah yang terpenjara sama pikirannya sendiri, yang mengatakan selalu tidak bisa, selalu tidak bisa. Jangan ya. Ya. Sudah siap? Sony sudah siap nak? Belum. Temannya ya? Kevin ya? Kevin SD-nya dari mana dulu nak? Kevin asli sini. Asli sini belajar ya. Sangat
Sudah siap kelompok ini? Kelompok mimetik sudah siap? Belum. Sebentar lagi ya. Oke. Kalau seumpamanya deskripsinya tidak lengkap, tidak apa-apa ini ya. Yang penting kalian sudah berusaha. Sudah siap? Yang kelompok bercerita sudah siap kan? Bercerita. Yang bercerita sudah siap? Sudah tampil? Waktunya sudah hampir habis. Bercerita? Boleh. Boleh. Dari sini. Oke, anak-anak perhatikan dulu, ada teman kita yang ingin menceritakan ya dari apa yang dilihatnya melalui gambar. Evi di sini nak, biar yang lain bisa dengar. Yang lain dengerin ya. Yang lain hentikan dulu aktivitasnya. Kita menghargai teman kita yang berdiskusi. Duduk dulu semuanya. Duduk dulu. Kevin di situ ya? Kevin di sini aja nak. Ini di bawah juga ya. Ada teman yang satu lagi untuk pegang ini. Mana temannya satu? Pegang, Sony. Ya, Sony, pegang Sony. Oh ini aja, Bapak tampilkan di sini aja ya. Bapak tampilkan di sini saja nih. Sony bisa mendeskripsikannya lewat sini kan? Bisa? Ini bisa? Ya udah. Gak apa-apa. Itu ya yang dideskripsikan sama Kevin. Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liburan keluarga. Pada hari libur, saya dan keluarga, paman, ayah, ibu, sepupu dan teman-teman pergi jalan-jalan. Sebelum pergi jalan-jalan, saya dan keluarga pergi ke mall. Sampainya di mall, kami membeli perlengkapan seperti sepatu, kaos, baju renang, sandal dan topi. Setelah kami selesai membeli perlengkapan, kami pergi ke waterpark. Sesampainya di sana, saya, sepupu dan teman-teman langsung mengganti baju renang. Habis itu kami langsung berenang. Sudah berenang, aku dan keluarga pergi ke pantai. Sampai kami di pantai, saya dan sepupu dan teman-teman bermain bola pantai. Setelah ke pantai, saya, keluarga, ayah, ibu, paman, sepupu dan teman-teman pergi ke taman. Sesampainya di taman, saya dan teman-teman langsung bermain kuda-kudaan. Setelah main kuda-kudaan, paman menegur saya dan teman-teman saya untuk segera pulang karena matahari mulai tenggelam. Setelah itu saya dan ayah, ibu, paman, sepupu dan teman-teman pun pulang. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya deskripsinya ya. Jadi deskripsi dari Kevin ini dia menceritakan liburan keluarganya ya. Sebelum berliburan Kevin ini membeli perlengkapan di mall gitu Vin ya. Lalu lanjut ke pantai ya, ke waterpark, lalu ke taman. Tepuk tangan sekali lagi. Ada lagi yang lain selain Kevin? Boleh. Kita lihat temannya ya. Ada satu
takwa ada perbedaan? Boleh. Siapa namanya? Priyansa Alfian. Kasih tepuk tangan dulu untuk Priyansa Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan kami sekeluarga. Pada hari libur, saya, ayah, ibu, paman, sepupu, dan teman-teman ingin pergi ke pantai. Kami pun bersiap-siap untuk pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, kami bermain bola dan bersantai-santai. Setelah menghabiskan waktu di pantai, kami melanjutkan perjalanan kami ke mall. Di mall, kami membeli peralatan seperti baju renang, celana, sepatu, sandal, dan topi. Setelah berbelanja peralatan, kami melanjutkan perjalanan ke waterpark. Kami mengganti baju renang kami, berenang di waterpark. Setelah menghabiskan waktu di waterpark, kami melanjutkan perjalanan ke taman. Sesampainya di taman, kami berkeliling. Setelah berkeliling, kami pun berkuda. Melihat waktu sudah sore, kami pun pulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini laki-lakinya hebat-hebat, perempuannya hebat-hebat, luar biasa. Coba Bapak mau dari kelompok ini sudah ada? Oh, ini apa ini? Gunung ini? Apa? Bukit? Oh ini mataharinya ya? Oh mataharinya sambil senyum ya? Ini apa? Pantai apa? Pantai Batu Perahu. Ini lukis apa? Pantai apa? Pantai Labu. Ini lukis apa ini? Pantai apa? Oh, Pantai Batu Belimbing, Pantai Labu. Ini pantai apa kan? Bukit ini. Ini gambar apa ini? Deskripsikan apa? Pantai apa? Pantai Bukit di mana itu? Di mana itu? Bapak baru dengar? Ayo di mana? Ini pantai apa tadi? Batu Perahu di sini ya, Tobali ya. Ini di Tobali juga kan? Lokasinya di situ ya. Yang laki-laki Bapak minta satu lagi. Tadi dari sana sudah 2 orang, dari sini. Siap? Oke. Kemarin mau pantun nih. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Mau pantun ya katanya ya. Ya, Pak. Nanti ya pantunnya ya. Nah, ada cerita dulu sedikit. Enggak apa-apa. Farhan ya? Enggak apa-apa. Oh, ini kelompok ini dulu ya. Ya. Oke. Silakan maju nak. Maju. Jadi ini mengenai yang pegang. Satu lagi siapa pegangnya? Satunya lagi iya membacanya. Yang lain dengerin dulu nak ya hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumi Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Melani. Di sini saya akan membacakan teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek tempat atau peristiwa. Tujuan dan teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek, pengamatan sifatnya, rasanya atau caranya dengan mengendalikan perencanaan. Siapa yang nulisnya ini? Siapa? Ini coba dibaca nak. Ayo. Indah. Ya, coba. Kamu aja, enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa. Yang lain dengerin. Deskripsi dulu untuk menggambarkan isi teks, kalimat, topik, kalimat pembuka yang Ini kalau deskripsinya dari sini. akan berisi. Ini ya? Ini ya? Ini dia deskripsikan. Ini aja lihat. Kalau itu paling susah ya.
Oh ini. Yang dideskripsikan ini. Deskripsikan Mas. Judul untuk menggambarkan isi teks kalimat topik, kalimat pembuka yang menjelaskan hal yang akan dideskripsikan. Deskripsi bagian menjelaskan hal yang dideskripsikan. Simpulan bagi bagian penutup biasanya disertai dengan pendapat penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggunakan kalimat kunci untuk menggambarkan objek. 2. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. 3. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jenis teks deskripsi. 1. Subjektif, menggambarkan objek seperti tampilan atau kesan, perasaan penulis. 2. Objektif, menjelaskan objek apa adanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang dibicarakan. 3. Spesial teks, yang melukiskan ruang atau tempat berlangsung suatu peristiwa. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk kan. Tidak apa-apa, itu sudah bagus, sudah luar biasa. Latihan lagi ya. Mulai. Ada lagi dari yang lain? Suami? Sudah selesai? Ini sudah selesai? Nanti dilanjutkan lagi ya. Oke. Yang laki-laki silakan melanjutkan lagi nanti tulisannya. Nah, sebelum kita Bapak mau bermain sedikit. Tadi sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Apa tadi teks deskripsi tadi? Siapa yang bisa menjelaskan teks deskripsi tadi? Apa? Deskripsi adalah teks yang melukiskan suatu objek. Teks yang melukiskan suatu objek. Tujuan teks deskripsi ada yang tahu? Tujuan dari teks deskripsi? Deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek dengan cara melukiskan dari sudut pandang penulis. Yang lain ada? Tujuan dari teks deskripsi? PP? Apa tujuan teks deskripsi nak? Ayo, apa? Sudah? Oke. Sekarang kita akan bermain sedikit. 1 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Oke. Jadi ada 1 sampai 21 ya. Oke, kita bikin kesepakatan dulu bersama. Jadi sepakat atau tidak? Yang lain, Rosi, yang laki-laki, Rehan. Jadi kita bikin kesepakatan terlebih dahulu. Siapapun yang tidak konsentrasi nanti akan maju ke depan, akan menerima konsekuensinya, ya, berupa menjawab beberapa pertanyaan. 1 pertanyaan saja. Kalau tidak pertanyaan boleh nyanyi. Boleh ya? Bisa sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat ya. Jadi yang ganjil oke, ya. Yang genap yes. Bisa dimulai sekarang? Ingat nomornya masing-masing. Jadi misalnya Bapak panggil 3, yang 3 jawab oke, berdiri lalu panggil nomor lain. Bisa. Nah, siapa yang tidak konsentrasi akan menerima konsekuensinya ke depan. Bisa? Cinta? Bisa? Bisa konsentrasi? Untuk memulainya coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Konsentrasi ya. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Kesepakatan dulu ya. Siapa yang tidak konsentrasi akan menerima konsekuensi ke depan. Ya, tidak ada yang bilang tidak bisa. Nanti kalau tidak bisa seperti Dajjal tadi ya, terpenjara sama pikirannya sendiri. 3.
Oke 11. Oke 3. 3, maju ke depan, gambar. Harus coba teks deskripsi apa? Deskripsi apa? Tujuan teks deskripsi? Untuk ayo senyum dulu apa? Tujuan teks deskripsi. Kalau cirinya? Kata konkret, ciri teks deskripsi ya. Terus apa lagi? Kalimat perinci. Tepuk tangan dulu. Jadi harus fokus, harus cepat. Kita mulai lagi ya. Lanjut. Harus cepat. Oke 1. Oke 10. Oke 3. Oke 10 itu genap. Yes. Yes, maju ke depan. Tidak konsentrasi itu artinya ya. Kalau 10 itu genap. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks yang menggambarkan suatu ciri teks deskripsi apa? Cirinya ada 3. apa? Personifikasi, rinci. Personifikasi, perinci sama konkret. Kasih tepuk tangan dulu. Nanti di rumah belajar lagi nak ya. Bisa ya? Bisa, tidak apa-apa. Coba kita mulai sekali lagi. Jadi harus fokus. Ini maju ke depan ya yang benar. Yang 10 mulai. Kalau 10 itu yes harusnya. Berdiri dulu, berdiri dulu. Yes 6. Oke 3. Oke 5. Oke 21. Oke 3. Oke 5. Oke 10. Yes 2. Yes 3. Oke 1. Oke 10. Yes 2. Yes 3. Oke 1. Oke 5. Oke 4. Yes 2. Yes 3. Oke 6. Salah. Yes. Maju. Ayo Cinta, maju dulu Cinta. Oke, Cinta ini Bapak tanya yang muda. Ciri-ciri teks deskripsi apa? Oke. Personifikasi. Tepuk tangan dulu. Nah, duduk. Harus konsentrasi dong, ya. Bisa main sekali lagi? Bisa. Tapi senyum dulu dong, jangan cemberut, ya. Senyum dong. Bisa, Cinta, dimulai. Kalau 6 itu yes, nah. Yes, kemudian angka yang lain. Yes 8. Oke 6. Yes 9. Oke 6. Yes 10. Yes 2. Yes 3. Yes 1. Nah, yes, kali 3 itu oke. Maju. Maju ya. Maju. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Oke, teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu Objek. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, kita ada yang mau berpantun? Siapa namanya? Iya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo, ini anaknya yang paling ganteng, dasinya dipasang dong. Yang
HP. Ayo. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi boleh ya? Ayo. Berdiri yang tegap, yang ganteng. Main gitar, main tali. Kami pinta kawili. Main gitar, main tali. Iya. Kami pinta, kena kawili. Waduh. Boleh sekali lagi? Boleh. Sekali lagi dong, nggak kedengeran. Ayo sekali lagi. Ikan sepat, kan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Yang keduanya pantun penutup ternyata ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpantun? Ya? Rehan mau pantun juga? Kalau selain pantun ada lagi yang mau? Ada yang mau bernyanyi misalnya? Ada? Di sini yang mau bernyanyi siapa? Ada yang mau bernyanyi? Laura mau nyanyi? Lauranya sudah ingat ibu kantin di belakang, jadi kita sudah nggak fokus lagi ya. Oke anak-anak, pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Tapi di rumah kalian jangan lupa buka lagi mengenai teks deskripsi. Pertemuan selanjutnya kita akan membuat video ya. Yang lain dengerin dulu. Nah, yang lain dengerin dulu. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Tetapi di rumah kalian belajar lagi mengenai teks deskripsi. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan minta kalian ke tempat objek wisata lalu mendeskripsikan objek tersebut. Bisa? Bisa. Pakai HP ya. Ya. Jadi kalian buat video, kalian deskripsikan objek tersebut. Oke. Sebagai penutup, Bapak ingin menyimpulkan sedikit. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek, ya, agar penulis, agar pembaca dapat melihat, merasakan, dan mendengarkan apa yang kita deskripsikan, gitu ya. Lalu tujuan teks deskripsi apa tadi? Menggambarkan suatu objek berdasarkan sudut pandang penulis. Lalu ciri teks deskripsi ada 3. Apa? Kata konkret, kalimat perinci, personifikasi. Kalau konkret itu kata yang dapat dilihat oleh panca indera, misalnya meja. Lalu yang kedua kalimat perinci. Kalimat perinci itu kalimat yang menjelaskan mengenai objek. Misalnya yang dideskripsikan meja, tapi kalimat perincinya yang menjelaskan mengenai mejanya. Misalnya, meja saya berwarna coklat, meja saya terbuat dari bahan kayu, meja saya memiliki tiang penyangga. Misalnya, meja di kelas saya sudah penuh coretan tip X. Itu namanya kalimat perinci. Lalu yang ketiga, majas personifikasi. Biasanya di dalam teks deskripsi banyak sekali majas personifikasinya. Majas personifikasi itu membandingkan benda yang tidak bernyawa dianggap seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Misalnya seperti ombak yang menampar karang. Ya, masa ombak menampar? Bisa tidak ombak menampar? Tidak bisa ya. Ya. Karena menampar itu sifat manusia, berarti itu disebut majas personifikasi. Bumi bergoyang. Kira-kira bumi bisa tidak bergoyang? Ya. Perjalanan apa? Sepatuku. Kira-kira sepatu bisa tidak berjalan? Berarti itu termasuk majas personifikasi. Lalu ada jenis teks deskripsi. Jenisnya tadi ada berapa? 3. Apa saja? Subjektif, objektif, sama. Kalau subjektif bagaimana? Menggambarkan objek berdasarkan perasaan. Kalau objektif, menggambarkan objek berdasarkan suatu keadaan yang sebenarnya. Kalau spasial, menggambarkan ruang dan tempatnya. Oke,
Sekarang Bapak minta perwakilan satu siswa saja atau dua maju ke depan menyampaikan perasaannya bagaimana setelah pelajaran ini. Apa-apa? Pak, saya setelah pelajaran Bapak menjadi takut, jadi mulus-mulus misalnya. Atau Pak, saya setelah belajar ini merasa senang, merasa terhibur, terserah. Ya, perasaan kalian setelah belajar bisa? Bapak minta ini satu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Perkenalkan namanya. Satu, kamu dulu nanti baru temannya lagi. Oke, kamu tunjuk, kamu yang tunjuknya bisa. Oke, sepakat? Oke, di sini. Kamu sebutkan saja nama perasaan kamu setelah belajar ini bagaimana. Ini namanya merefleksikan kegiatan kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Novita Amelia. Saya misalnya sangat. Nah, setelah pembelajaran ini apa yang kamu rasakan? Saya sangat senang karena sudah mempelajari tentang deskripsi. Kenapa senang? Misalnya, saya Pak tegang sekali hari ini. Ada nggak? Ada di sini yang merasa takut belajarnya? Enggak. Ada yang merasa tertekan? Enggak. Enggak. Yang kamu rasakan apa? Bahagia. Bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena bisa mempelajari deskripsi. Deskripsi. Selain itu apa lagi? Misalnya karena nonton, enggak? Oke, tepuk tangan lagi. Satu lagi, siapa? Siapa? Kevin, ayo Kevin. Kevin, sebutkan perasaan kamu nak dari pembelajaran ini bagaimana? Apakah senang? Apakah sedih? Gitu ya? Kasih tepuk tangan dulu untuk Kevin. Saya setelah belajar. Perkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Diminto. Saya setelah belajar ini sangat senang karena sudah belajar tentang deskripsi dan bahagia Bahagianya kenapa? karena sudah belajar tentang deskripsi. Deskripsi. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, Kevin, silakan duduk. Oke, anak-anak, demikianlah pelajaran bahasa Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kalian ke kelasnya masing-masing. Kelas ya. Jangan lupa kursi kursinya dirapikan, sampah-sampahnya diambil ya. Sampah di bawah. Kursi dan sampahnya dirapikan. Bapak tidak mau perpustakaan dalam keadaan berantakan. Dirapikan dulu, itu di belakang belum dirapikan. Itu dirapikan dulu nak di belakangnya. Ya, di belakang, di belakang. Nah, di belakang dirapikan. Di belakang dirapikan, sampahnya diambil.